Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Putri Revika dengan NIM 0305222058. Di sini saya akan membahas salah satu subtopik dari psikologi pendidikan, yakni mengenai belajar dan pembelajaran. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian belajar? Belajar sendiri merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, ataupun nilai positif sebagai suatu pengalaman dari apa yang telah dipelajarinya. Definisi belajar juga dapat diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Nah, sedangkan pembelajaran merupakan usaha-usaha yang terencana yang dilakukan dalam proses membentuk sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik. Dengan demikian, pembelajaran sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang tenaga pendidik dalam proses membentuk proses belajar pada diri peserta didik. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar pada diri peserta didik. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang berkaitan dengan diri pribadi orang yang sedang belajar tersebut. Dalam faktor internal ini dapat dibagi menjadi faktor jasmania dan faktor psikologis. Faktor jasmania ini berupa faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh, di mana kesehatan seseorang dapat mempengaruhi proses belajarnya. Apabila dia belajar dalam keadaan yang kurang fit, maka hal tersebut dapat mempengaruhi proses belajar seorang peserta didik. Selanjutnya adalah faktor cacat tubuh, di mana kondisi tubuh seseorang yang kurang sempurna. Selanjutnya ada pula faktor psikologis. Faktor psikologis ini dapat terbagi menjadi faktor intelijensi ataupun kecerdasan seorang peserta didik, bakat peserta didik, minat peserta didik, dan motivasi peserta didik sendiri dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yakni mengenai faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal sendiri merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik. Nah, faktor eksternal dapat berupa faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Faktor keluarga yang dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik yakni mengenai bagaimana cara orang tua mendidik anaknya. Selanjutnya ada pula bagaimana suasana dalam rumah, keadaan ekonomi keluarga, latar belakang dari keluarga tersebut seperti tingkat pendidikan dan kebiasaan dalam keluarga, perhatian orang tua, dan hubungan antara anggota keluarga. Selanjutnya ada pula faktor sekolah. Nah, faktor sekolah yang mempengaruhi belajar siswa yakni mengenai yang pertama ada metode pengajaran, kurikulum, bangunan ruang ataupun kelas. Selanjutnya ada pula tugas rumah yang diberikan, waktu sekolah, jam ataupun waktu pembelajaran, dan metode ataupun alat pengajaran yang diajarkan oleh guru dapat mempengaruhi proses belajar oleh para peserta didik. Selanjutnya ada pula faktor masyarakat. Faktor masyarakat berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para peserta didik di lingkungan masyarakat. Dan ada pula bagaimana sikap-sikap para peserta didik di lingkungan masyarakat tersebut seperti bersikap jujur, beragama, dan lain sebagainya. Tipe-tipe belajar. Karena setiap individu memiliki tipe ataupun sifat yang berbeda-beda, hal ini memastikan bahwa dalam belajar, setiap peserta didik memiliki tipe-tipe belajar yang berbeda pula. Terdapat beberapa tipe-tipe belajar, di antaranya yang pertama ada tipe belajar visual, tipe belajar auditif, dan tipe belajar kinestetik. Nah, tipe belajar visual yakni tipe belajar di mana mata atau penglihatan memegang peranan penting. Artinya, apa yang terlihat secara visual dapat memiliki daya tarik tersendiri. Tipe belajar visual ini mengandalkan penglihatannya, sehingga para siswa ataupun peserta didik akan lebih cepat menyerap pembelajaran terhadap materi yang dilihatnya. Yang kedua ada tipe belajar auditif. Tipe belajar auditif sendiri merupakan tipe belajar di mana seorang siswa akan lebih mudah menyerap ataupun mengambil inti dari pembelajaran apabila pembelajaran disajikan melalui lisan. Selanjutnya yang ketiga ada tipe belajar kinestetik. Kinestetik memiliki arti gerak ataupun sentuhan.
di mana tipe belajar kinestetik ini para peserta didik akan lebih cepat menyerap ilmu pengetahuan dari pelajaran tersebut apabila pembelajaran dibawakan dengan cara praktik atau tidak hanya membahas teori-teorinya saja. Seorang peserta didik akan lebih cepat menyerap apabila pembelajaran dilakukan dengan percobaan-percobaan yang dapat mendukung pembelajaran tersebut. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.